Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Afifah Nurzakia, Diva Nur Salsabila, Rana Zahra, Nabila Alia Pramanti, dan Zalfa Salsabila Putri akan membahas mengenai sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti cara atau strategi. Sedangkan kata pendidikan adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan dari suatu pengarahan, keterampilan atau kebiasaan dari suatu generasi ke generasi di bawah bimbingan pengajar atau seseorang, baik secara langsung ataupun otodidak. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya. Unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Ada beberapa unsur dalam pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua adalah binaan pendidikan, mencakup jasmani, akal, dan kolbu. Yang ketiga adalah tempat pendidikan, mencakup rumah tangga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir adalah komponen pendidikan, mencakup dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan yang pertama ada input. Input itu sesuatu yang menjadi masukan pendidikan. Di dalam input ini ada tujuan, alat evaluasi, materi, pengajar, siswa, metode, media, waktu, dan lingkungan. Nah, setelah itu ada proses. Proses ini merupakan interaksi yang terjadi atau proses ini juga disebut kegiatan belajar mengajar. Di dalam proses ini biasanya terdiri dari guru atau pengajar dan siswa. Proses ini jadi mengubah peserta didik agar nantinya menjadi manusia yang terdidik sesuai dengan tujuan pendidikan yang memang sudah ditetapkan. Nah, yang terakhir ada output. Output ini hasil berupa manusia yang telah terdidik. Jadi, terjadi peningkatan menjadi manusia yang terdidik dan berkualitas. Output ini memberikan umpan balik bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan atau modifikasi strategi untuk mencapai tujuan. Jadi, output ini berupa kita sebagai siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar yang telah mengikuti proses kegiatan belajar tersebut menjadi lebih baik, lebih bermutu, dan tentunya lebih berkualitas. Baik, dalam sistem pendidikan terdapat 12 komponen utama. Komponen yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah struktur dan jadwal. Komponen ini berperan dalam mengatur waktu dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan tujuan tertentu. Pengelompokan atau lazim dikenal dengan grouping didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, mereka juga mempunyai perbedaan sehingga perlu dilakukan pengelompokan berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Ada beberapa karakteristik pengelompokan peserta didik. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Pengelompokan ini umumnya banyak digunakan di lembaga pendidikan berbasis agama, sehingga peserta didik dengan jenis kelamin perempuan akan dikelompokkan dengan yang perempuan, dan begitupun dengan yang laki-laki. Yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan usia. Salah satu contohnya adalah peserta didik dengan kelompok usia 6-7 tahun umumnya akan mengikuti kegiatan pendidikan dasar di sekolah dasar kelas 1 SD. Selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan kemampuan dan ada pengelompokan berdasarkan minat dan bakat. Kemampuan maupun minat dan bakat peserta didik dapat diketahui salah satunya melalui tes yang umumnya diselenggarakan sebelum peserta didik diterima di salah satu lembaga pendidikan. Dari hasil tes tersebut, peserta didik selanjutnya dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuan maupun minat dan bakatnya. Contoh dari pengelompokan ini dapat kita jumpai di SMA saat penjuruan kelas IPA, IPS, maupun bahasa. Selain itu, di jenjang pendidikan tinggi di universitas, seperti yang baru saja kita lalui kemarin, calon-calon peserta didik memilih program studi sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakatnya. Pengelompokan berdasarkan karakteristik tersebut bertujuan membantu peserta didik untuk berkembang seoptimal mungkin. Kemampuan perkembangan setiap peserta didik tentunya akan berbeda. Dengan adanya pengelompokan ini, diharapkan perkembangan peserta didik yang cenderung lebih lambat tidak akan terganggu oleh peserta didik dengan kemampuan berkembang yang lebih cepat ataupun sebaliknya. Selain itu, dengan adanya kondisi yang sama, akan memudahkan pemberian layanan yang sama pula dalam kegiatan belajar mengajar. Namun pada salah satu komponen ini,
terdapat isu juga, yaitu dampak psikologis seperti rasa minder, mendapat ejekan bodoh dan lain sebagainya terhadap peserta didik yang cenderung lebih lambat dalam menerima materi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan kesetimpangan melalui perlakuan para pendidik terhadap peserta didiknya, lalu menciptakan kesadaran akan tujuan dari sistem pengelompokan, yaitu yang pertama, memfasilitasi siswa untuk berkembang secara optimal, bukan untuk meningkatkan gengsi terhadap siswa dengan kemampuan tinggi. Yang kedua, bagi kelompok peserta didik dengan kemampuan yang cenderung lambat, bakatnya akan diasah dan dikembangkan sesuai dengan porsinya tanpa takut tertinggal oleh peserta didik dengan kemampuan yang lebih cepat. Selanjutnya ada jadwal. Kegiatan belajar mengajar tentunya perlu memerhatikan durasi sehingga dapat membuat kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan optimal. Menurut Kepala Bidang Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriyatno, durasi belajar peserta didik di Indonesia termasuk yang terpanjang bila dibandingkan dengan negara maju seperti Finlandia dan Singapura. Nilai yang diperoleh peserta didik pun jauh di bawah negara-negara tersebut. Oleh karena itu, beliau menilai jam belajar yang lama tersebut tidak menciptakan hasil yang optimal terhadap peserta didik. Lalu ada pula menurut pengamat pendidikan yaitu Doni Kusuma. Jam belajar peserta didik di Indonesia terlalu lama, terlebih dengan adanya sistem full day school yang membuat siswa belajar mulai dari pukul 7 hingga 3 sore dan belum termasuk waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Materi pelajaran juga sangat sulit sehingga kerap membuat peserta didik tertekan. Akibatnya, peserta didik menjadi tidak suka sekolah dan benci belajar. Durasi belajar di sekolah yang ideal adalah pukul 7 sampai jam 1 siang, termasuk waktu istirahat. Artinya, peserta didik hanya menghabiskan sekitar 5 jam setiap harinya untuk belajar. Baik, komponen berikutnya adalah biaya pendidikan, yaitu biaya yang dikenakan kepada peserta didik untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik. Lalu, berapa besarnya biaya pendidikan yang diperlukan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Lalu berdasarkan pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada dasarnya, biaya pendidikan dasar di lembaga-lembaga pendidikan negeri sebagian besarnya akan ditanggung oleh pemerintah. Terkecuali pada lembaga-lembaga pendidikan swasta, biaya pendidikan akan disesuaikan dengan peraturan dari masing-masing lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan. Karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Tujuan dan prioritas fungsinya adalah memberikan arah kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Prioritas pendidikan adalah proses penentuan sasaran dalam usaha mencerdaskan sumber daya manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Prioritas pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan sehingga target pendidikan akan dapat tercapai. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah sudah mencapai tujuan atau tidak. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan tanpa arah bahkan bisa sesat ataupun salah jalan. Selanjutnya, menurut Nadiem Makarim, terdapat beberapa kegiatan prioritas pendidikan pada tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu Kartu Indonesia Pintar yang diampu oleh Sekretaris Jenderal. Yang kedua yaitu leksikografi sebanyak 25.000 kata dan istilah baru serta uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM literasi. Yang ketiga yaitu penyediaan peralatan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pendampingan daerah dan penguatan
diampu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang keempat yaitu sekolah penggerak atau revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK, penguatan sumber daya manusia, bidang vokasi, serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri vokasi yang diampu oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. Yang kelima yaitu guru penggerak, organisasi penggerak, dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya yaitu ada BOPTN, Satuan Kerja dan PTN, Badan Hukum dan Kerjasama atau Magang Industri, atau biasa disebut juga dengan Kampus Merdeka. Dan yang terakhir yaitu pengembangan AKM dan pengembangan perbukuan nasional yang diampu Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan atau Balitbank dan Perbukuan. Untuk mencapai sasaran ini dibutuhkan skala prioritas. Skala prioritas ini menduduki urutan pertama sebagai fungsi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke seluruh kegiatan. Prioritas ini merupakan proses terpenting dari semua fungsi pendidikan karena tanpa prioritas, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Fasilitas ini fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan, mengingat sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penentu terdapat hasil belajar siswa, maka persyaratan dan penggunaan fasilitas belajar juga harus mengacu pada tujuan pembelajaran, metode penilaian minat siswa, dan juga kemampuan guru. Sarana sendiri adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah. Seperti misalnya gedung, ruang belajar atau kelas, media belajar, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan prasarana yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman sekolah, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan juga yang lain sebagainya. Penggunaan fasilitas belajar ini dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengacu pada proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaan fasilitas pendidikan ini di suatu wilayah belum tentu dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduknya yang senantiasa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Berikut merupakan macam-macam fasilitas belajar di sekolah. Yang pertama yaitu alat pelajaran. Alat pelajaran ini adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis menulis, ataupun hal-hal praktek, semuanya termasuk dalam lingkup pelajaran. Yang kedua yaitu alat peraga. Alat peraga ini sendiri yaitu semua alat bantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan diri yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian kepada siswa. Alat peraga ini termasuk alat pelajaran, namun alat pelajaran belum tentu termasuk kepada alat peraga. Yang terakhir yaitu ada media pendidikan. Media pendidikan ini mempunyai peranan yang lain dari alat peraga. Media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisien pendidikan, tetapi juga sebagai pengganti peran guru. Yang terakhir yaitu ada ruang lingkup fasilitas belajar sekolah yang meliputi yang pertama yaitu perencanaan pengadaan lahan, yang kedua yaitu bangunan sekolah, yang ketiga yaitu perlengkapan sekolah, yang keempat media pembelajaran, dan terakhir adalah sarana perpustakaan. Komponen pendidikan yang kelima adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi atau bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu atau sesuai dengan usia mereka. Peserta didik dapat dididik karena mereka memiliki kemampuan atau potensi atau bakat yang memungkinkan untuk dikembangkan, mempunyai ide eksplorasi, penjelajahan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak,
dan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran siswa harus dijadikan pusat segala kegiatan. Dalam proses pendidikan, peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh karena itu, agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Yang keenam adalah alat dan sumber pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat. Perlu dipilih metode yang tepat pula. Ada dua macam alat pendidikan. Yang pertama adalah alat pendidikan dalam arti metode. Yang kedua adalah alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan yang penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Menurut Omar Hamalik dalam bukunya, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, media dalam proses belajar mengajar memiliki dua peranan penting. Yang pertama, itu media sebagai alat bantu mengajar, dan yang kedua, media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri. Nah, yang ketujuh adalah manajemen. Manajemen adalah proses yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan. Mengapa? Agar tujuan dari pendidikan ini dapat tercapai. Manajemen ini merupakan proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar dihasilkan sesuatu yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya membutuhkan rancangan perencanaan yang matang sebelumnya. Itulah yang disebut manajemen. Jadi, seperti yang kita tahu, manajemen ini sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Nah, di bidang pendidikan, dengan adanya manajemen ini, tujuan kita akan lebih terarah dan tentunya akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Yang kedelapan ada penelitian. Penelitian ini merupakan kegiatan sistematis untuk mencari jawaban atau menemukan kebenaran mengenai suatu permasalahan pendidikan berdasarkan penalaran yang logis, rasional, dan didukung oleh fakta. Nah, penelitian ini berfungsi untuk yang pertama, pengembangan ilmu pendidikan. Artinya, penelitian ini ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu. Nah, yang kedua, pemecahan masalah pendidikan. Penelitian ini berarti ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, terutama yang berkenaan dengan kualitas proses pendidikan dan pengajaran kualitas atau mutu dan lain-lain. Yang ketiga, penelitian kebijaksanaan pendidikan. Nah, ini tuh berarti penelitian ini sama dengan penelitian pemecahan masalah. Namun, di penelitian ini, hasil dari penelitian bisa digunakan untuk bahan masukan para pengambil keputusan pendidikan, baik di tingkat nasional atau regional maupun lokal. Yang kesembilan, ada teknologi. Nah, teknologi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memudahkan akses belajar. Yang kedua, meningkatkan minat belajar karena tampilan lebih menarik. Nah, biasanya jika dengan buku kan mungkin ada beberapa yang tidak berwarna sehingga membuat kita merasa cepat bosan. Dengan teknologi ditambah dengan grafis yang lebih menarik dalam pembelajaran, itu akan membuat kita lebih menambah minat dalam belajar. Selanjutnya, fungsi yang ketiga bisa menjadi referensi bahan ajar bagi para pengajar, karena di sana kan tersedia informasi yang sangat banyak dan juga pengetahuan yang sangat banyak tersedia di dalam internet kan. Terus bisa menjadi media diskusi antara siswa dan pengajar. Seperti yang kita pakai saat ini, kita memakai media Zoom untuk tetap melakukan belajar. Lalu bisa juga mempercepat pencarian materi pelajaran karena di sana banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita dapatkan. 10. Pengawasan mutu. Mutu pendidikan saat ini sedang menjadi concern baik itu tenaga pendidiknya atau masyarakat. Ekspektasi yang terus meningkat akan mutu pendidikan ini tidak hanya sekadar menyekolahkan, jelas dibutuhkan juga respon serius melalui berbagai kegiatan dan peran dalam bidang pendidikan yang makin bermutu termasuk ke dalam bidang pengawasan. Dengan ini, menuntut pada perlunya pengawasan pendidikan yang dilakukan dengan baik dan bermutu. Yang ke-11 ada isi atau kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar, kata Sukmadinata tahun 2009. Nah, fungsi dari kurikulum itu sendiri yaitu sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik. Dalam sejarah, kurikulum Indonesia telah berulang kali melakukan pergantian kurikulum, seperti pada tahun 1947 dinamakan Leerplan atau Rencana Pelajaran, kemudian tahun 1952 dinamakan Rencana Pelajaran Terurai, tahun 1964 dinamakan Rencana Pendidikan, tahun 1968 disebut Kurikulum 1968, tahun 1975 dinamakan Kurikulum 1975, tahun 1984 dinamakan Kurikulum 1984. Kemudian tahun 1994 dan 1999 dinamakan dengan Kurikulum 1994 dan suplemen Kurikulum 1999. Selanjutnya tahun 2004 dinamakan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK, kemudian tahun 2006 disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, dan yang terakhir tahun 2013 dinamakan Kurikulum 2013. Selanjutnya ada komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Kriteria yang dapat membantu pada perencanaan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum yaitu kriterianya diantaranya yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Dan yang kelima, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Komponen terakhir yaitu ada pendidik atau guru. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran oleh guru adalah membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan lingkungan yang diharapkan dari proses belajar peserta didik, yang pada akhirnya peserta didik memperoleh suatu hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, dalam merekayasa pembelajaran, guru harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Fungsinya yaitu untuk menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar, dan menyelenggarakan pendidikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.